Bagaimana yang sudah kita saksikan tadi, sajian pada awal sebelumnya pemirsa, dan kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sejumlah narasumber pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami secara virtual. Sudah ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, kemudian juga Komisioner Kompolnas Supardi Hamid, dan juga pakar hukum tata negara Universitas Indonesia sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Satya Arinanto. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Jadi putusan MK ini kan memperjelas rumusan dari pasal 28 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi di sana memang di pasal 28 ayat 3 itu sudah ada larangan untuk Polri itu untuk menduduki jabatan di luar kepolisian gitu. Dan itu ditegaskan oleh penjelasannya juga. Tapi setelah itu di penjelasan ada kata-kata atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Ya, itu yang dicoret yang itu frasanya gitu. Karena kalau frasa itu ada, itu seolah-olah memang secara teoritis itu penjelasan itu memperluas makna yang ada dalam batang tubuh dari undang-undang itu gitu. Jadi dianggap melampaui norma dan juga peraturan dari perundang-undangan, begitu Kak Prof? Norma yang ada dalam batang tubuh. Batang tubuh. Terus kelihatannya MK itu kemudian merujuk ke TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Itu memang ada waktu reformasi itu kan ada pemisahan Polri dari TNI pada waktu itu. Itu ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Itu tentang peran TNI dan peran Polri. Nah di sana juga ada pengaturan yang mirip pasal 28 ayat 3 itu, di mana di sana diatur dalam pasal 10 ayat 3 dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu yang mengatakan bahwa Polri itu dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian gitu. Jadi memang kata-katanya itu dianggap oleh MK bahwa itu istilahnya itu expressis verbis, jadi dia tidak perlu ditafsirkan atau tidak perlu tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lebih lanjut gitu. Jadi jelas lah begitu, artinya sudah jelas gitu kan. Jadi ini cuma meluruskan aja sih sebenarnya begitu dari penjelasan padahal. Oke, baik. Sehingga memang landasan tersebut ini membuat MK merasa perlu untuk mempertegas larangan bagi Polri aktif menduduki jabatan sipil, begitu ya Prof ya? Ya, tapi dasarnya meluruskan penjelasan pasal 28 ayat 3. Betul, baik. Itu. Nah, saya juga ingin melengkapi pandangan dari Pak Ariyanto. Pak Ariyanto, mungkin dengan keputusan MK ini yang kini sudah menegaskan bahwa Polri aktif ini dilarang begitu ya untuk menduduki jabatan sipil, terutama mungkin dari perspektif penasihat ahli Kapolri begitu ya dari Pak Ariyanto ini terhadap konsekuensi langsungnya, dampaknya langsung terhadap Polri ini akan seperti apa menurut Anda Pak Ariyanto? Ya baik ya, pasti ini kan keputusan itu kan mengharuskan ya polisi untuk melaksanakan karena putusan itu sudah final and binding. Terus kemudian maka kita ya yang dilarang itu kan yang aktif untuk melakukan jabatan di luar ya, di luar tugas polisi. Nah sekarang saya mengalami ini dulu pernah waktu itu saya mau pensiun, saya pindah masuk ke BPN itu. Memang waktu itu saya keluar pensiun dulu, baru pindah ke sana dulu itu ya. Tapi belakang ini kemudian kok itu ada ketentuan baru dilaksanakan gitu. Nah sekarang berarti ya paling tidak polisi yang sudah masih aktif itu ya nanti mesti kembali ditanyakan apakah dia mau meneruskan, berarti dia harus keluar pensiun dulu atau dia kembali ke polisi. Nah ini kan menjadikan problem untuk polisi ya, yang tadinya di sini ini karena job bintang 3 atau bintang 2 kan itu tinggi itu ya. Nanti kalau kembali ke polisi masuk kemana kan gitu ya. Tapi bagi Polri kalau saya pikir untuk saat ini itu tidak begitu menimbulkan masalah yang besar karena kebetulan Polri sekarang ini kan lagi disuruh transformasi itu. Iya. Disuruh transformasi itu kalau dari pandangan saya ya, ini bukan pandangan Kapolri ya. Berarti pandangan saya itu polisi membutuhkan para petinggi Polri ataupun bibit-bibit Polri yang unggul itu untuk membenahi polisi ini gitu. Jadi
itu jadi kalau menurut hemat saya ini efeknya tidak terlalu besar sekali ya, karena di sini justru kita lagi membutuhkan tenaga Polri untuk memperbaiki Polri. Nah sekarang ada tenaga yang dari luar, ada kemungkinan nanti akan kembali ke Polri gitu. Itu. Terus kemudian kalau yang untuk ditinjau dari segi profesional, saya kira polisi kan bisa lebih lagi fokus ya kepada tidak perlu lagi harus menyiapkan apa itu kemampuan profesional yang selama ini kan. Kalau polisi ditugaskan di luar lembaga itu kan sifatnya kan bantuan ya dulu. Yeah. Kalau nggak salah itu sesuai dengan permintaan daripada lembaga. Maka polisi menyumbangkan ke sana karena daya kita itu yang lebih tinggi adalah daya pengawasan dan dalam pengawasan, irjen dan kemudian teknik-teknik penyelesaian masalah itu kan keunggulan kita. Nah sekarang dengan adanya larangan itu ya otomatis keunggulan yang ada pada para petinggi itu difokuskan untuk perbaikan polisi sendiri gitu ya. Jadi kita malah beruntung ini. Kalau saya pribadi ada beruntung ada putusan gitu, kita lagi butuh tenaga, ada masuk situ, berarti kita bisa mempercepat apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu sementara pandangan saya ini gitu. Jadi praktis saja kalau saya sih. Artinya memang bisa lebih fokus Polri ini. Sementara kalau tanggapan dari Pak Arianto adalah sepertinya beruntung begitu ya. Tapi kalau dari Pak Supardi seperti apa tanggapannya? Mungkin Kompolnas membaca dampak dari putusan ini ke depannya terhadap mungkin tata kelola Polri begitu ya, akan seperti apa? Ya kalau kami di Kompolnas melihatnya sebetulnya sudah lama juga kami mencermati banyaknya personel polisi yang bertugas di luar institusi polisi. Dan pada saat yang sama sebetulnya polisi juga masih dalam posisi kekurangan personil untuk memenuhi standar jumlah polisi yang layak gitu ya. Nah jadi ini menurut kami di Kompolnas adalah hal yang tidak terlalu berdampak kepada polisi secara negatif, tapi justru akan seperti Pak Arianto sebutkan tadi, akan menjadi energi tambahan pada saat Polri hari ini sedang berupaya untuk mentransformasi dirinya sesuai dengan harapan publik yang sudah dirumuskan tentu oleh Komite Reformasi hari ini. Akan tetapi tentu di dalam sistem pembinaan karir Polri akan ada hal-hal yang kemudian mengalami perubahan karena cukup banyak jumlah personil kepolisian yang tugas di luar struktur ini adalah orang-orang yang memiliki pangkat itu rata-rata perwira tinggi. Nah ini akan menjadi persoalan karena apa? Karena jumlah posisi jabatan untuk perwira tinggi itu sebetulnya terbatas di Polri. Nah sementara kalau mereka kembali kemudian tentu harus ada semacam penempatan kembali, dan penempatan ini tentu tidak akan bisa diserap oleh struktur yang ada. Oleh karena itu perlu dipikirkan mengisi jabatan-jabatan fungsional dan pekerjaan-pekerjaan fungsional. Nah ini tentu yang harus dipikirkan oleh manajemen sumber daya di kepolisian. Oke, baik. Yang pasti memang namun dari keduanya begitu ya, baik itu Pak Supardi dan juga Pak Arianto ini menilai dampaknya juga cukup positif, sepertinya akan menjadi sentimen positif juga begitu ya bagi masyarakat terhadap citra Polri begitu dengan adanya putusan MK ini. Kalau begitu saya juga ingin meminta tanggapannya dari Pak Satya. Pak Satya, kalau putusan MK ini berlaku final dan juga mengikat begitu, apakah memang sebaiknya ini Polri memang harus mematuhi putusan tersebut, mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto dan juga Pak Supardi sepertinya cukup positif, namun nanti implementasinya akan seperti apa begitu ya? Ya begini, memang dia final meningkat ya, istilahnya kan berlaku serta-merta atau null and void. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau secara teknis sudah mulai bisa dilakukan, yaitu kan ada beberapa perwira tinggi Polri aktif itu yang menjabat di kementerian-kementerian dan lembaga. Nah itu mereka menentukan sikap gitu. Kalau mau tetap di luar ya mungkin pensiun dari Polri gitu saja. Yang pernah dilakukan juga oleh Pak Arianto tadi gitu tadi pada waktu itu ya. Jadi harusnya begitu. Nah kalau enggak ya mungkin kembali lagi ke kepolisian kalau nggak mau pensiun begitu loh. Kan yang di luar itu mungkin saya lihat rata-rata bintang 1, bintang 2 ya gitu ya. Nah mungkin kalau mereka masih mau menjadi bintang 4 bagaimana Pak? Ada yang bintang 3 juga Prof. Bintang 3 ya, maaf ya. Ya. Yang ada mantan bimbingan saya juga Pak soalnya Pak. Iya betul. Tuh dokter bimbingan S3 itu bintang 2. Jadi saya ingat itu mungkin kalau masih mau jadi bintang 4 ya mending balik ke polisi kalau saya gitu.
gitu. Ya jadi itu sementara bisa sambil menunggu peraturan, tapi bukan berarti nggak bisa dijalankan, bisa. Tinggal di aja ditanyakan maunya bagaimana, atau ya mungkin Kapolri punya kebijakan kan bisa, misalnya yaudahlah balik aja, saya perlu orang ini kan bisa. Gitu. Iya. Tadi seperti kata Pak Arianto, lebih diperlukan di polisi daripada di kementerian kan, begitu kan bisa juga, polisi lebih perlu untuk memperkuat Polri begitu. Nah, Pak Satya, tapi ini kalau kita simak juga begitu ya dari para eksekutif juga ini sebenarnya sudah bersuara terkait dengan putusan MK ini, eksekutif dan juga legislatif begitu. Ini akan kemudian mempelajari terlebih dahulu, Istana menyebut akan mempelajari terlebih dahulu, kemudian juga legislatif dari DPR juga akan mempelajari dan juga mendiskusikan soal putusan MK ini. Tapi menurut Anda sebetulnya apa yang akan didiskusikan lebih lanjut begitu ya? Sementara kita tahu seperti Anda sampaikan tadi bahwa keputusan MK ini kan sudah final dan juga mengikat, Pak Satya. Ya mungkin kalau perlu pengaturan transisi atau bagaimana itu, paling itu yang didiskusikan. Tapi kalau menurut saya bisa langsung itu, nggak perlu peraturan transisi begitu loh. Mungkin yang nanti yang diatur atau ditinjau lagi yang peraturan Kapolri-nya, kan ada pasti perkapnya yang mengatur masalah itu begitu loh. Tapi kalau yang orang-orangnya tinggal ditanya aja, atau tanya Pak Kapolri-nya, Pak Kapolri butuhnya orang itu di luar atau di dalam gitu. Kan begitu. Kalau baik. Kalau langsung diterapkan, tadi kan pertanyaan Mbak, kalau langsung diterapkan, nah itu kalau langsung diterapkan seperti itu begitu. Oke, nah kalau begitu Pak Arianto, ini kan banyak juga jabatan sipil saat diisi oleh personil Polri begitu ya berdasarkan penugasan resminya. Tapi menurut Anda apakah kemudian juga perlukah begitu langkah transisi yang realistis menurut Polri untuk kemudian memastikan ini juga tidak ada terjadi kekosongan begitu, karena kita tahu banyak sekali dari para Polri ini juga ditempatkan di jabatan-jabatan sipil ini, Pak Arianto. Ya, dulu kan begini ya sejarahnya tuh. Dulu polisi itu kan pangkat kolonel, pati itu kan dulu berlebih dulu tuh. Sampai pati itu bingung dulu bagaimana memberikan jabatan. Nah kebetulan kan ada kesempatan untuk penempatan di luar kayak gitu ya. Oke, itu kan dilaksanakan. Nah, sekarang ternyata itu salah kan gitu. Tadi oleh Pak Satya kan dikatakan tinggal mereka aja mau kembali apa tidak. Kalau bagi saya, Mbak, kalau dalam masa ini sekarang ini dari pandangan saya ya, bukan Pak Kapolri. Menurut saya Pak Polisi sekarang dalam satu tahun ini harus melakukan perubahan yang besar-besaran untuk transformasi itu. Dan kalau saya berpandangan itu bisa itu merubah yang kekurangan, yang 9 poin kekurangan itu kan merubah perilaku itu ya. Merubah perilaku itu semudah kok menurut saya sih ya. Tinggal aturannya diperjelas, kemudian aturannya ditatarkan pada pelaku yang di lapangan, kemudian penerapannya dipakai yang ketat, kemudian dievaluasi, dan kemudian dia melakukan survei yang umum yang melakukan. Pasti berubah itu. Nah untuk memanage perubahan itu, membuat peraturannya, kemudian mendrilkannya, mengawasi pelaksanaannya, itu kan butuh manajemen. Kalau untuk level Indonesia itu yang mau dirubah 460.000 loh gitu ya. Jadi pantaslah kalau misalkan taruh bintang 3 saja untuk menyelesaikan 1 poin saja ya, perbaikan mengenai peningkatan kualitas pelayanan itu. Itu kan sudah masif sekali itu tugas yang harus dikerjakan itu gitu. Jadi menurut hemat saya ini kalau begitu ada peristiwa gini, saya pikir wah ini kebetulan nih Pak Kapolri lagi butuh ya tenaga yang untuk memanage gitu, kok tiba-tiba kayak durian runtuh kalau saya sih malah gitu jadinya. Tapi itu kalau pandangan saya. Ya, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Supardi begitu ya, ketika seluruhnya ini dikembalikan kepada Polri, apakah kemudian juga dapat terserap seluruhnya begitu ya di dalam tubuh Polri itu sendiri? Tadi disampaikan sepertinya tidak cukup untuk menyerap seluruhnya, Pak Arianto. Kalau saya untuk kerja untuk dibikin satgas ya. Jadi kalau untuk struktural yang ada mungkin tidak menyerap, tetapi kalau ada satgas ya, satgas kan butuh personil yang sehari-hari ada di situ, mulai dari tingkat paling tertinggi di pusat, kemudian di wilayah-wilayah di Polda itu bisa diisi kolonel-kolonel, kemudian sampai di Polres yang lebih rendah lagi. Jadi saya kira paling tidak pasti masih terserap lah Mbak gitu, karena itu membutuhkan orang banyak untuk pekerjaan itu. Nah, saya kemarin justru kalau seandainya ini tidak ada ya, itu polisi dari MK kayak gini nih, saya kemarin juga jadi bingung itu. Kita ini karena program untuk membuat transformasi itu kan butuh
butuh pejabat yang banyak itu untuk mengawasi supaya betul-betul bisa berjalan gitu. Jadi estimasi saya ya kalau toh memang tidak terserap, berarti tidak banyak lah. Sepanjang yang tenaga yang baru masuk itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, misalnya itu dibikin satu satgas gitu ya. Satgasnya itu dari pusat, itu yang setiap item itu 1 bintang 3, kemudian di tiap Polda itu ada yang lebih rendah lagi, sampai di Polres ada gitu, kemudian yang mobile gitu, itu pasti masih tetap dibutuhkan lah, tidak akan nganggur mereka, menurut saya kayak gitu. Oke, baik. Nah, Pak Supardi, boleh ditanggapi kalau Pak Arianto memang cukup optimis begitu ya ketika hal ini terjadi, memang bisa diserap seluruhnya, sekalipun memang tidak terserap seluruhnya, masih pasti sedikit saja begitu. Nah, tapi kalau dari Kompolnas ini sudahkah juga melakukan pemetaan begitu ya, berapa banyak sih sebetulnya dari anggota Polri yang kemudian saat ini ditempatkan di kementerian lembaga, sebagaimana tadi kalau saran dari Pak Arianto juga sepertinya bisa saja dibuat satgas. Apakah kemudian cukup efektifkah satgas tersebut diadakan saat ini? Karena memang sudah banyak sekali ya kita lihat kalau dari strukturnya, apakah kemudian tidak akan menjadi tumpang tindikkah, sesuatu yang berbenturankah Pak Supardi? Ya kalau kita lihat ya memang tidak mungkin terserap kalau semua masuk ke struktur. Tapi kalau misalnya kemudian seperti ide Pak Arianto tadi, kemudian dibentuk semacam satuan tugas di kepanitiaan transformasi reformasi ini, dalam rangka akselerasi percepatannya, kemudian masing-masing perwira tinggi diberikan tanggung jawab untuk memastikan transformasi itu berjalan. Saya pikir ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk Polri dan secara fungsional membuat para personil yang berkeinginan kembali ke Polri kemudian memiliki peran dan tugas strategis dalam rangka transformasi Polri ini. Jadi tidak ada persoalan dengan itu, karena mereka juga tidak mungkin dimasukkan kembali ke dalam struktur dengan waktu cepat, karena ini harus melalui proses pergerakan sistem pembinaan karir yang juga tidak mudah. Tapi paling tidak dari sisi fungsional mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, terutama untuk memastikan transformasi reformasi Polri ini berjalan cepat, dengan mereka kemudian diberikan tanggung jawab masing-masing di setiap bagian yang akan diakselerasi percepatannya itu. Kurang lebih itu. Kalau persoalan yang kolonel ke bawah, saya pikir tidak ada masalah, karena memang bidang-bidang pekerjaannya tersedia dan sangat banyak. Karena kita pahami bahwa sebetulnya di level perwira menengah, di banyak satuan kepolisian itu banyak yang kurang. Terutama misalnya AKBP itu banyak jabatan-jabatan yang belum terisi di semua satuan kewilayahan. Karena kita pahami bahwa sejauh ini keterpenuhan jumlah personil polisi untuk mencukupi jabatan-jabatan dan pekerjaan di kepolisian itu masih kisaran 60% rata-rata di seluruh Indonesia. Jadi masih cukup banyak jumlah kekurangannya. Demikian Mbak Nisa. Oke, baik. Kalau begitu saya terakhir ingin ke Pak Satya. Pak Satya, ini kalau dari perspektif jangka panjang begitu ya, putusan ini akan mengubah atau berdampak seperti apa, terkhusus adalah untuk institusi Polri itu sendiri, begitupun juga dengan hubungan antara birokrasi di sipil begitu ya, nanti akan seperti apa, terutama adalah tadi yang seperti disarankan oleh Pak Arianto, ketika memang seluruhnya ini masih bisa terserap begitu ya di tubuh Polri, adalah dengan caranya adalah membuat bentukan satuan tugas tadi. Apakah menurut Anda hal ini juga cukup efektifkah untuk dilakukan terkait dengan putusan MK ini, Pak Satya? Ya, bisa, itu salah satu jalan saya kira. Jadi saya kira sekarang kan masyarakat juga masih menginginkan itu peranan polisi yang lebih kuat ya daripada sekarang. Maksudnya dalam arti perlindungan pada masyarakat gitu. Karena juga muncul berita-berita misalnya kok kadang-kadang kelihatannya damkar itu lebih responsif begitu ya dalam menangani masalah-masalah masyarakat. Atau itu yang diberitakan aja atau memang kenyataannya begitu. Nah, kalau polisi bisa seperti itu kan bagus sekali saya kira, daripada dimanfaatkan oleh yang di luar. Karena kalau di luar itu memang mungkin dia bisa naik nanti waktu kembali ya. Mungkin tadinya masuk bintang 1, mungkin waktu balik ke polisi bisa naik jadi bintang 2 atau bintang 2 jadi bintang 3 gitu ya. Tapi saya kira setiap polisi yang berjiwa polisi pasti menginginkan jadi bintang 4 begitu ya. Sama lah kalau setiap orang pengajar, dosen itu pinginnya nanti ujungnya jadi profesor. Ya, kalau hakim itu pasti pengen nanti hakim agung kan begitu. Mana ada
misalnya polisi yang beneran, ya udahlah saya berhenti di bintang 2 aja, padahal masih bisa di bintang 4 gitu loh. Ya, jadi kalau bintang 4 dia harus balik ke polisi lagi, nggak mungkin di luar lah menurut saya gitu. Oke, baik. Namun yang pasti begitu ya, kita bisa melihat dari pandangan yang sudah disampaikan dengan adanya putusan MK ini menjadi sebuah harapan tambahan untuk mendorong reformasi Polri sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak-Bapak. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktu yang sudah diberikan untuk kami dari pemirsa Berita Satu Utama. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu Pak Arianto, Pak Supardi dan juga Pak Satya. Sukses selalu. Selamat malam. Pak Tadi. Ya. Ya, Pak Arianto, Pak Satya, Prof.